Halo semua, kembali lagi di Pojok Statistik. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara tropis di dunia, bahkan sering disebut sebagai paru-paru dunia, dengan luas hutan mencapai 150 hektar, menempatkan Indonesia di posisi 3 dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Namun, di balik itu semua, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Hutan Indonesia terus mengalami kemusnahan dari waktu ke waktu. Lalu, apa yang akan terjadi jika hutan Indonesia terus berkurang, bahkan habis? Jika melihat data tahun 1990 hingga tahun 2025, luas hutan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Dari sekitar 116,3 juta hektar pada tahun 1990, turun drastis menjadi 91,9 juta hektar pada tahun 2000, atau berkurang sekitar 2,4 juta hektar per tahun. Hingga tahun 2025, luas hutan di Indonesia hanya berada di kisaran 95,9 juta hektar. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Berdasarkan analisis peramalan menggunakan data historis, luas hutan di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2030, luas hutan diproyeksikan mencapai sekitar 96 hingga 90 juta hektar. Namun demikian, angka ini masih berada di bawah kondisi hutan Indonesia pada tahun 1990 yang mencapai angka 116 juta hektar. Fenomena dari berkurangnya hutan ini dikenal dengan istilah deforestasi, yaitu perubahan kawasan hutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Salah satu bentuk utama dari deforestasi hutan yaitu alih fungsi lahan atau konversi lahan, yang merupakan perubahan fungsi lahan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif. Dampak dari deforestasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sudah nyata kita rasakan. Yang pertama, banjir. Hutan memiliki peranan penting dalam penyerapan air hujan dan menjaga keseimbangan alam. Ketika hutan menghilang, kemampuan tanah untuk menyerap air juga akan menurun secara signifikan. Akibatnya, risiko bencana seperti banjir akan meningkat seperti yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025. Yang kedua, hilangnya habitat satwa. Selain itu, hutan juga merupakan habitat alami bagi berbagai satwa. Ketika hutan hilang, maka berbagai satwa akan kehilangan tempat tinggalnya, seperti yang terjadi pada orangutan Kalimantan, yang populasinya kini hanya sekitar 57.000 individu, turun drastis hingga 80% dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Yang ketiga, dampak iklim global. Tak hanya itu, deforestasi juga berdampak pada perubahan iklim global. Secara global, deforestasi menyumbang sekitar 12-20 emisi gas rumah kaca. Penyebab deforestasi di Indonesia yaitu pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan hutan untuk kayu dan produk hutan lainnya, perluasan infrastruktur dan pemukiman, pembakaran hutan, pengaruh perubahan iklim, dan pertambangan. Lalu, apa yang akan terjadi jika di kemudian hari hutan terus berkurang? Jika hutan terus berkurang, maka yang akan terjadi diantaranya ada kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan percepatan iklim dan krisis karbon, serta krisis air, erosi tanah, dan bencana alam. Nah, kasus deforestasi ini berhubungan dengan SGDS ke-15, yaitu menjaga ekosistem darat. Di target 15.2 dan 15.5, yaitu menuntut penghentian deforestasi dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Kedua target ini berbenturan dengan realita, di mana setiap hektar hutan yang hilang berarti kemunduran pencapaian target tersebut. Maka, untuk memberantas deforestasi secara efektif, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan tersebut diantaranya penguatan tata kelola dan penegakan hukum, perhutanan sosial dan kemitraan, restorasi ekosistem dan konsensi berkelanjutan, serta pendekatan budaya dan kesadaran publik. Simpulannya, hutan adalah jantung peradaban dan paru-paru dunia. Namun, kini kita berada di persimpangan jalan. Banjir bandang hingga krisis habitat yang kita saksikan adalah bukti nyata. Deforestasi bukan lagi sekedar isu lingkungan, tapi darurat kemanusiaan yang menuntut tindakan nyata. Menjaga hutan adalah investasi untuk masa depan bangsa. Penegakan hukum harus tegas dan adil.
mendukung bisnis yang lestari, serta mulai memilih produk yang ramah lingkungan karena hutan yang terjaga adalah jaminan air bersih, iklim stabil, dan keberlangsungan hidup anak cucu kita.